Oke, jadi itu untuk kerangka di Mocha. Kemudian kita akan membuat eh, automation dari tes yang sudah kita bikin sebelumnya di Postman ya. Kan kemarin kita sudah bikin. Nah, di sini ada 4 endpoint yang sudah ada manual testnya. Nah, ini kita akan konversi menjadi eh, tes automation. Oke, yang pertama kita akan membuat tes untuk list users. Oke, kita bikin tesnya. User list. .js. Oke, kemudian tulis description-nya. Test list users. Oke, kemudian kita tulis it-nya di sini. Success get list users. Function, kita ambil callback-nya. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan untuk memanggil beberapa library yang kita butuhkan. Oke, yang pertama kita panggil Jai-nya dulu. Kemudian yang kedua buat expect ya. Kita panggil expect-nya. Kemudian untuk melakukan request kita menggunakan Jai HTTP. Oke. Kita use dulu Jai HTTP-nya. Kemudian kita initiate base URL-nya ya. Jadi kita mau request kemana itu kita initiate dulu. Kita akan request ke request.in ya sebagai base URL-nya. Ke sini. Oke. Kemudian kita bikin request-nya di sini di API yang kita bikin di sini. Kemudian metode-nya apa? Karena di sini kita menggunakan metode Di sini kita menggunakan metode get. Nah, berarti di sini kita tulis api.get. Kemudian endpoint-nya apa? Jadi endpoint-nya API users ya. Kita tinggal tulis aja API/users. Oke, kemudian end. Nah, end di sini maksudnya ketika kita selesai melakukan request. Misalnya di sini kita tulis error, kemudian response. Nah, respon ini yang nanti kita akan gunakan untuk divalidasi ya. Misalnya tadi kita mau memvalidasi misalnya responnya harus 200, itu kan yang kita lakukan kemarin di Postman. Response.status to.equals. Nah, untuk assertion-nya kita ini menggunakan assertion ala BDD ya. Untuk detailnya kita bisa melihat di sini. Nah, ini banyak banget assertion yang bisa kita pakai. Oke, kita menggunakan BDD style. Equals 200. Oke, kita coba run tesnya. Tes. Kemudian kita spesifik aja. Tesnya mengarah ke user list. Oke, HTTP not defined. Oke, sorry tadi ada typo. Kita coba run lagi. Ya, dia berhasil. Jadi kita sudah bisa melakukan request ke API users, kemudian sudah bisa melakukan validasi respon statusnya harus 200. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita validasi? Kita coba manual test dulu.
Kemudian, nah di sini kita bisa memvalidasi kalau body responnya itu mempunyai email atau mempunyai properti email. Jadi kan di sini kan harus ada email nih. Kemudian ada ID, ada first name, ada last name, dan avatar. Nah, kita coba validasi dulu bahwa responnya itu di bagian data dia harus punya email. Kita bisa menggunakan aspek lagi, kemudian response. Nah, kalau tadi kita mengambil statusnya, di sini kita akan mengambil body. Kemudian setelah body, nah ini semuanya body. Ada properti data. Oke, kita panggil properti data. Kemudian kita validasi untuk data yang pertama. Untuk diverifikasi apakah punya properti email atau tidak. Oke, kita coba run. Oke, berhasil. Bagaimana kalau misalnya dia nggak punya, katakanlah tadi kan email ada. Nah, kalau kita tambahin S gimana? Harusnya dia error. Oke, kita coba. Apakah dia bakal error? Oke, dia error karena dia tidak mempunyai properti email. Itu untuk melakukan request menggunakan get. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan request menggunakan post. Kita bikin file baru, kasih nama registrasi, test.js, registrasi.js. Kita copy saja yang tadi, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita ganti endpoint-nya sesuai dengan yang di sini. Misalnya dia sukses registrasi, dia menggunakan API/register. Nah, kita sesuaikan register. Kemudian kita ganti dulu tes user registrasi. Sukses registrasi. Oke, metodenya kita tadi menggunakan post. Oke, kita ganti ke post. Nah, di sini kita perlu melakukan set header ya, karena waktu kita register atau melakukan proses registrasi itu yang dibutuhkan adalah JSON. Nah, di sini kita bisa menambahkan content tab yaitu application JSON. Set content tab application/JSON. Oke. Content type application JSON. Kemudian yang mau kita kirim apa? Nah, yang mau kita kirim adalah JSON ya. JSON-nya berisi email dan password. Oke, emailnya kita menggunakan email ini. Kemudian passwordnya sesuaikan juga. Oke, kita coba manual test dulu dia ada properti apa. Nah, dia harus ada properti ID dan token. Oke, kita tambahkan. Nah, kita nggak memerlukan data di sini karena apa? Karena dia langsung berada di bagian body. ID dan token. Oke, kemudian coba kita run tes registrasi. Oke, kalau kita run npm test. Oke, nah ini kan masih 3 file yang dieksekusi. Nah, kita juga bisa misalnya kita cuma pengen melakukan run untuk tes user registrasi ya. Nah, kita di sini bisa menambahkan only. Jika di run, nah yang bakal di run cuma registrasi. Bagaimana kalau dua? Misalnya kita pengen melakukan run registrasi dan user list tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan user list ini, kita bisa tambahkan only juga.
Oke, nah bisa juga dengan menggunakan skip, dengan menambahkan skip di bagian file yang tidak ingin kita run. Jadi misalnya kita nggak pengen run test.js, nah kita tambahkan skip aja di situ. Kemudian kita coba run. Nah, di sini ada keterangan pending ya, maksudnya pending itu berarti dia di skip. Oke, oke kita sudah berhasil membuat tes untuk get dan post. Nah, di sini masih ada 2 endpoint lagi. Nah, silahkan dicoba di lokal masing-masing agar lebih maksimal hasilnya. Apakah terbatas di sini? Enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin semua endpoint yang ada di sini, itu silahkan. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.